Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di Suara Asik Narasumber Kementerian Luar Negeri BMKM BNY tahun 2022. Gimana nih kabarnya? Masih semangat pasti ya buat jalanin puasanya karena nggak terasa banget nih. Ternyata kita udah ngejalanin setengah dari bulan Ramadan. Kita udah ngelewatin rintangannya, tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran gitu ya teman-teman untuk menjalaninya. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan, uh, kalian penasaran nggak sih gimana kondisi dan situasi di luar negeri selain dari Indonesia gitu? Kayaknya asik banget ya kalau buat dibahas. Oke, di episode kali ini kita bakal pilih gimana suasana bulan sekaligus pengalaman dari studi bersama gue kita yang tentunya keren banget pastinya ya. Sebelum kita ngobrol banyak sama gue kita kali ini, kita kenalan dulu yuk sama aku. Kenalin, aku Hendrawan Aji yang akan membersamai teman-teman semua di podcast ini atau menonton podcast ini. Ada yang tahu nggak kira kita bakal bahas kita di negara mana? Aku kasih dulu aja kali ya. Negara ini lagi cukup ngetren juga kemarin karena ada web series Indonesia yang menyebutkan salah satu tempat wisata terkenalnya, yaitu Kapadokia. So, buat teman-teman kayaknya sudah mulai tahu. Kalau teman-teman ada yang jawab negara Turki, ya itu udah bener banget karena kita bakal bahas dengan teman kita yang lagi ada di Turki. Seperti yang aku bilang, aku nggak sendiri. Kita langsung kenalan aja mungkin nanti ya dengan mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang ada di Turki. Langsung kita panggil aja, mungkin kita panggil Merhaba Kak Zaini. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke ya. Jadi Merhaba dijawab Merhaba ya? Iya benar. Oke, tapi ini kan salah satu teman kita dari Indonesia ya. Gimana kalau misalnya nanti biar lebih akrab? Asalnya Zaini dari mana ya? Kebetulan aku asalnya dari Depok. Oh, dari Depok, dari Jabodetabek berarti ya? Oke. Iya benar. Gimana kalau kita pakai lu gua aja biar ini makin kangen dengan situasi Indonesia gitu ya? Oke, aku mau tanya dulu nih. Gue mau tanya dulu. Gimana kabar dari Zaini sendiri? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mas Hendra nih? Alhamdulillah baik juga. Zaini ini sekarang lagi kuliah di universitas mana? Ambil prodi apa sih? Aku di Turki di Universitas Karabük, namanya Karabük University. Dan aku ngambil jurusan Public Relation dan Presentation. Oke, berarti anak public relation ya. Kira-kira kita kalau ngobrol podcast kayak gini nggak salah dari gue star ya. Oke, tapi ini keren banget juga sih. Karabük University ini salah satu kampus favorit juga ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti mau melanjutkan di Turki. Aku mau tanya sih, kira-kira di sana lingkungannya gimana sih, Zain? Di sini itu Karabük ini bukan kota besar ya, seperti Ankara, Bursa, dan Istanbul. Di sini tuh masih Karabük itu termasuk provinsi, bukan kota. Nah, di Karabük ini banyak, dibanding kota-kota ini lebih banyak mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi lingkungannya penuh dengan mahasiswa asing kalau di sini dibanding kota-kota lain. Oke, berarti kalau di Karabük itu berarti kita asumsikan berarti lebih banyak mahasiswa pendatang juga gitu ya daripada warga asli dari Turkinya. Iya. Oke. Terus aku mau tahu sih gimana sih ceritanya nih, kok bisa sih Kak Zaini ini tuh bisa sampai di Turki kuliahnya nih, mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Sebenarnya lumayan sulit sih untuk masuk ke mendaftar untuk kuliah di Turki. Sebenarnya mudah, cuman perjuangan aku yang agak sedikit sulit sih untuk membulatkan tekad kuliah ke Turki, karena aku ini lulusan SMA tahun 2020
Dan aku punya keinginan untuk ke Turki itu sudah ada semenjak aku masuk ke SMA. Tapi pikiran aku berubah semenjak aku duduk di bangku kelas 12. Aku berpikir untuk nanti aja lah untuk lanjut S1 di Turkinya, coba dulu di Indonesia. Nah, akhirnya aku tahun tersebut aku mencoba untuk di Indonesia dulu dan gagal. Dan aku mencoba sampai titik terakhir waktu itu, pendaftaran sampai mandiri pun aku coba dan tetap tidak ada yang keterima. Dan aku akhirnya ya bersedih-sedih dulu lah ya, karena kan nggak masuk universitas yang diinginkan juga gitu, yang di Indonesia. Bersedih dan akhirnya mikir, oh iya dulu punya pikiran nih, punya keinginan buat kuliah ke Turki. Kenapa nggak lanjut di Turki aja gitu kan? Terus akhirnya setelah bersedih-sedih udah lama, akhirnya niatin dalam hati, tekatin juga, buletin, aku kuliah deh ke Turki gitu kan. Akhirnya bilanglah ke orang tua. Namun karena aku pada saat itu sudah telat untuk mendaftar kuliah ke Turki, jadi aku harus gap year dulu, nunggu 1 tahun, baru tahun berikutnya aku daftar. Di tahun berikutnya setelah itu aku mencoba daftar di YTB. YTB itu adalah beasiswa pemerintah Turki. Jadi untuk masuk Universitas Turki itu ada melalui program beasiswa pemerintah Turki namanya YTB. Yang kedua ada kolaborasi antara pemerintah Turki dengan Bank Islam namanya YTB XISDB. Terus ada melalui TDV. TDV ini khusus untuk beasiswa yang keagamaan. Lalu ada yang jalur mandiri melalui agen dan non-agen. Dan aku melalui jalur non-agen, mandiri non-agen, melalui kerabatnya orang tuaku yang kebetulan memang sudah kuliah S2 di sini. Jadi mudah untuk daftar ke sininya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah keterima di Karabakh University. Oke, Masya Allah, ternyata panjang juga ya hasil yang didapatkan untuk bisa lanjut, akhirnya mantep nih buat kuliah di Turki. Ya pasti banyak juga sih yang namanya effort, kita mempersiapkan banyak hal gitu ya, tapi sampai hari ini ternyata Zaini udah bisa menunjukkan ke dirinya sendiri mungkin ya untuk bisa ada di Turki, itu udah luar biasa gitu ya. Jadi buat teman-teman juga, gimana? Cuman butuh butuh rasa ikhlas dan legowonya, itu yang susah sih sebenarnya. Karena untuk teman-teman ya ingin kuliah ke Turki itu kita harus mengorbankan 1 tahun kita untuk belajar bahasa. Nah, kita kan biasanya sejak SMA pun punya plan-plan nih, di umur segini kita mau apa. Nah, karena aku gap year dan aku harus merelakan 1 tahun lagi untuk belajar bahasa, jadi aku harus mengikhlaskan plan-plan aku yang sudah aku atur gitu. Jadi harus merubah lagi seperti itu. Wah, emang benar-benar ini banget ya. Segala sesuatu yang akan kita dapatkan sangat besar, itu juga pengorbanannya juga ternyata nggak secuil doang gitu ya, Zaini ya. Iya, bener banget. Oke, tapi setelah udah ngelewatin kayak gini gitu, ketemu sama warga-warga di sana, kira-kira Zaini ini kalau untuk beradaptasi itu gimana? Apakah komunikasinya full menggunakan bahasa? Kalau di Turki itu bahasa Turki. Oh, bahasa Turki. Oke. Apakah full menggunakan bahasa Turki atau ada campur dengan bahasa Inggris atau gimana? Kalau untuk di Turki sendiri, Turki ini negara yang masih dibilang nasionalis. Jadi mereka sangat minim sekali orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita harus memaksakan diri untuk bahasa Turki untuk sehari-hari. Kecuali kita untuk bercakapan dengan orang mahasiswa asing lainnya, yang pendatang-pendatang lainnya. Oke, berarti untuk sesama dengan pendatang itu masih bisa ya kita pakai bahasa Inggris gitu ya? Iya, benar banget.
Terus kalau dari segi komunikasi kan bisa ya pakai bahasa Inggris. Tapi kira-kira kalau untuk segi kita bergaul, terus kita berteman itu gimana tuh di sana Zaid? Di sini tuh kalau kita ingin bergaul dengan orang Turki ya, terutama ya, orang Turki ini nggak akan mulai kalau bukan kita yang mulai. Mereka itu kalau kita yang mulai, mereka pasti sangat ikram tuh di sini sangat menerima banget gitu. Tapi memang kita harus yang memulai duluan. Kalau kita nggak mulai, nggak akan maju gitu dua-duanya. Oke, berarti budaya dari Indonesia yang ramah banget ini, yang kalau ketemu orang negur, itu ternyata kepake juga di sana ya? Kepake banget. Apalagi orang Turki ini memang suka sekali dengan orang-orang Indonesia dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu, mahasiswa asing lainnya. Luar biasa berarti ya, warga Turki itu ternyata cukup welcome juga untuk menerima warga-warga atau mahasiswa dari negara kita. Tapi kalau dari segi perbedaan waktu sendiri, di sana gimana tuh? Di Turki ini dengan Indonesia berbeda 4 jam. Indonesia lebih cepat 4 jam dibanding Turki. Oke, berarti kalau lebih cepat 4 jam, tapi ada perbedaan waktu nggak? Ini kan lagi bulan Ramadan gitu ya. Dalam menjalankan berpuasa tuh di sana gimana tuh? Tentunya ada. Sekarang ini kebetulan aku ini tuh tahun pertama aku untuk kuliah di Turki dan mendapatkan pengalaman bulan Ramadan di sini. Bulan Ramadan di sini alhamdulillah tahun ini dapatnya musim semi. Kalau tahun lalu tuh bulan Ramadan ada di musim panas. Itu lebih ekstrim untuk perjuangan di Ramadannya. Kalau di bulan musim semi ini waktu sahur itu sekitar 7:30 pagi dan berbuka itu bisa 7:30 lewat. Seperti itu. Oke, berarti emang cukup lebih lama gitu ya. Tapi untungnya pas Zaini di Turki ini ternyata dapatnya di musim semi gitu ya. Di sana ada 4 musim berarti ya? Iya, ada 4 musim. Oke, nggak kebayang aja sih kalau lagi bulan puasa kita dapet di musim panas, ya itu luar biasa banget pasti cobaan dan godaannya ya Mas. Iya, susah untuk ngontrol waktunya sih, itu yang sulit. Karena kalau misalkan di musim panas itu Isya itu bisa hampir jam 10 malam. Belum lagi kita tarawih dan paginya itu subuh bisa jam 3 pagi. Jadi kan biasanya kita kalau habis tarawih nggak bisa langsung tidur ya, kadang kita makan atau segala macam atau beraktivitas. Waktu kalau kita tidur sebentar bisa-bisa bablas juga untuk sahurnya, seperti itu. Ya berarti ya bersyukurlah untuk teman-teman ya yang lagi nonton atau lagi dengerin podcast ini, yang kita lagi di Indonesia yang sudah mendapatkan kenikmatan luar biasa gitu ternyata di luar negeri sana di Turki untuk menjalankan Ramadan tuh effort banget juga ternyata ya. Bener banget. Tapi di sana tuh kulturnya tuh gimana tuh? Di sini kan kalau berbuka puasa makanannya mungkin gimana? Kan primadonnya kalau di sini kan gorengan ya. Meskipun minyak sekarang di Indonesia lagi mahal. Dan di sana tuh gimana tuh? Di sini minyak juga lagi mahal sama. Nah, kalau untuk berbuka puasa di sini tuh agak sedikit berbeda mungkin ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan buka dengan yang cemil-cemilan aja seperti es buah, gorengan, nggak langsung yang berat. Mungkin setelah sholat maghrib ataupun sholat tarawih baru makan besar. Kalau di sini langsung makan besar jadi seperti itu. Sudah terbiasa daging, nasi, sama salad sih biasanya. Makanan khas ini aja. Oh gitu ya, berarti di sana itu nggak ada tuh takjil gitu ya, Zen ya? Nggak ada. Tapi dengan makan yang langsung berat kayak gitu, kadang kangen nggak sih sama situasi Indonesia kalau lagi ngabuburit gitu? Kangen banget, tuh bener-bener kangen banget. Karena di sini nggak ada gitu, kita ngabuburit jalan nyari tempat makan yang orang ada jualan lontong, ada jualan gorengan segala macam. Di sini nggak ada sama sekali.
Oke, mungkin kalau di sana lebih banyaknya ini kali ya, jualan kebab kali ya kanan kiri ya. Itu setiap pinggir jalan tuh ada kebab itu. Berbeda-beda Oke, kebab itu oke. banyak. Oke, tapi kalau itu kan dari segi kuliner ya, kita Mm-mm. makan, takjil, buka puasa. Tapi kalau dari segi apa ya, beribadah, apakah di sana itu kan cukup menjadi negara Muslim juga ya di Turki itu? Iya. Nah, itu bagaimana kondisi di sana tuh, maksudnya peribadatannya tuh uh, bagaimana, antusias juga kah menyambut bulan Ramadan? Terus kalau di sini kan setiap tarawih ada namanya perang sarung. Nah, sama main petasan gitu. Kira-kira kalau di Turki ini ada nggak ya kayak gini-gini tuh? Kalau di Turki nggak ada sama sekali, nggak ada petasan, nggak ada perang sarung. Jadi nggak bisa ngerasain seperti itu. Oh gitu ya. Berarti tapi kalau dari segi peribadahan gitu di sana pun juga tetap antusias tapi ya. Antusias banget. Cuman ada sedikit perbedaan ya antara sholat tarawih di Indonesia dengan sholat tarawih di Turki. Gimana? Untuk sholat tarawih di sini itu di masjid-masjid itu biasanya 23 rakaat dan 23 dengan 23 rakaat ini tidak ada khutbah. Kalau di Indonesia kan setelah sholat Isya biasanya khutbah dulu baru kita mulai sholat tarawih. Kalau di sini tidak ada. Jadi selesai sholat Isya terus ada jeda untuk sunnah langsung dimulai sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini biasanya di masjid-masjid itu melakukan 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ini agak berbeda ya. Mungkin kalau di Indonesia itu 4 rakaat itu nggak ada tahiyatul awal ya. Kalau di sini ada tahiyatul awal. Seperti itu. Dan bacaannya juga cukup cepat sih kalau di masjid-masjid yang aku rasain. Oke, berarti dalam peribadatan sholat tarawih di Turki sana kita lebih kayak sholat ini aja ya, sholat wajib gitu ya, ada Iya, tahiyatul awal gitu. seperti sholat Isya. Dan witirnya pun juga sama seperti sholat maghrib. Ada tahiyatul awalnya juga. Dan mungkin kalau jangan kaget kalau misalkan kalian mencoba untuk sholat tarawih di Turki, ketika witir kalian kena prank gitu kan. Jadi di witir di Turki itu dia ada bacaan kunut, tapi kunutnya itu biasanya kan kita kunut setelah kita ruku. Tapi kunut ini adalah sebelum ruku. Jadi takbir, kunut, baru takbir lagi, baru ruku, seperti itu. Oke, ternyata lebih ini lagi ya, lebih lucu lagi ya. Kalau di Indonesia tuh kadang kalau kita lupa kunut itu dari tidak langsung sujud, ternyata padahal ada kunut gitu ya. Ini lebih parah lagi kalau kita tidak terbiasa di sana, mungkin akan keprank berapa kali itu ya, Dan ya. Bener. Oke. Tapi kira-kira nih ke apa dari sudah berarti sudah cukup lama ya di Turki ya? Udah, aku ini di Turki udah September akhir tahun lalu dan sampai saat ini udah sekitar 6 bulan kali ya, 6 bulan 7 Berarti bulan. sudah cukup setengah tahun, sudah cukup bisa mengenal sih ya kehidupan di sana tuh gimana. Kira-kira ini Zaid ini udah jalan-jalan belum nih ke Turki, itu kemana nih? Kalau ke Turki itu untuk semenjak aku kuliah di Turki aku belum ada kemana-mana sih, baru ke Istanbul aja mungkin. Nah, tapi kalau sebelumnya berapa tahun lalu tuh di 2019 aku udah pernah jalan-jalan bersama keluarga waktu itu, sudah ke Istanbul, ke Ankara, ke Bursa, ke Kapadokia juga sudah, alhamdulillah. Oke, berarti sudah merasakan dari yang disebutkan di web series Indonesia gitu ya? Udah, cuman belum kebagian naik balon udaranya. Oh belum, oke ya, mungkin suatu saat kan lebih apa ya, punya kesempatan lagi sudah berkuliah di sana, mungkin untuk dari segi jalan-jalan nanti healingnya tuh bisa lebih enjoy gitu di sana gitu. Tapi kira-kira dari yang udah pernah dikunjungi nih sama Zaini tuh, kira-kira tempat mana atau lokasi mana yang menurut Zaini tuh kayak wah bagus nih, nggak ada nih di Indonesia gitu? Untuk dikunjungi di Istanbul itu ada Topkapi Place. Di Topkapi Place tuh banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Bahkan di situ pun ada janggutnya Rasulullah SAW. Lalu di sekitar itu tuh ada dua lagi, yaitu Blue Mosque. Blue Mosque itu adalah masjid biru peninggalannya Sultan Muhammad Al-Fatih pada
setelah penaklukan Konstantinopel. Yang kedua itu ada Hagia Sophia. Hagia Sophia itu adalah yang dulunya gereja, terus sempat juga diganti menjadi masjid, terus sempat berganti-ganti terus gereja, masjid, dan akhirnya alhamdulillah tahun ini sudah resmi dibuka menjadi masjid saja. Lalu mungkin di kota lain, Izmir. Di Izmir itu ada namanya Ephesus. Ephesus itu peninggalan Yunani kuno, seperti bangunan-bangunan kuno gitu yang sudah hancur seperti itu. Lalu ada juga di Pamukkale. Pamukkale itu ada pemandian air panas. Pokoknya view-nya indah banget ya di sana. Oke, Gi. Itu ternyata banyak banget ya di Turki yang menurut Zaini itu udah direkomendasiin. Ya, kita atur-atur waktu, kita atur-atur doa supaya teman-teman yang lagi denger atau lagi nonton podcast ini bisa nyusul nih. Siapa tahu bisa ketemu sama Zaini terus main bareng gitu ya. Amin, amin, amin. Tapi sejauh ini nih kan balik lagi ya, aku mau tanya soal puasanya lagi nih. Tapi menurut Zaini sendiri, menurut kamu sendiri, dengan hari keberapa nih sekarang, sudah setengah Ramadan ya? Iya, benar. Itu dengan perbedaan yang ada di Indonesia dengan yang sekarang Zaini rasain di Turki ini, hambatan apa nih kira-kira yang dirasain sama Zaini? Kalau hambatan selama bulan puasa ya, mungkin hambatan lebih kayaknya menurut aku pribadi sih nggak ada sih, cuman karena kita harus lebih ekstrim aja sih ngatur waktu di bulan puasa ini, karena kan tetap kuliah tetap normal gitu, kelas bahasa tetap waktunya tetap normal, jadi kita harus ngatur waktu gimana caranya tidur kita cukup gitu, tetap bisa ikut kelas, tetap fresh gitu. Itu aja sih paling, waktu kita harus benar-benar manage waktu kita dengan baik. Itu yang paling sulit. Emang sesulit itu ya, se-ekstrim itu untuk masalah manajemen waktu gitu. Mungkin dengan teman-teman nih yang masih suka ngaret, masih suka manajemen waktunya kurang baik gitu ya. Kalau di Turki tuh kayaknya puasanya tuh agak-agak lebih berat gitu ya daripada biasanya, karena untuk sahur dengan buka puasanya aja pun juga mepet-mepet, kemudian terawihnya luar biasa sih. Zaini sudah bisa menjalankan dengan baik gitu ya, itu luar biasa sih, baik banget sih. Tapi sih untuk perkuliahan sejauh ini aman ya saya? Aman. Saat ini sih aku masih belum masuk kuliah ya, karena masih kursus bahasa. Aku udah mulai di tahap terakhir sih untuk di kursus bahasa ini. Oke, berarti untuk di tahun ini setelah melewati 1 tahun kursus bahasa, mungkin di tahun ini Zaini ini sudah mulai bisa masuk ke perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan gitu ya? Benar banget. Jadi aku masuk di tahun ajaran yang baru tahun ini. Oke. Ya, kita doakan saja ya teman-teman supaya star kita Zaini ini bisa mendapatkan hal-hal yang selalu terbaik gitu ya di Karamuk University. Amin. Di public relationnya ini mudah-mudahan dimanapun, meskipun Zaini ini jauh nih berpendidikannya, tapi kebermanfaatannya bisa dirasakan untuk teman-teman yang ada di Indonesia gitu ya Zaini ya. Amin. Kira-kira ada semacam pesan gitu atau mungkin kalau motivasi, bukan motivasi juga ya, tapi semangat gitu ya, menularkan semangat ke teman-teman yang lagi denger atau nonton podcast ini. Silakan Zaini. Mungkin untuk motivasi aja ya, kata-kata untuk kuliah ke luar negeri kali ya. Jangan pernah takut buat coba kuliah ke luar negeri. Jangan ngerasa susah gitu. Banyak kok jalan untuk kuliah ke luar negeri. Siapa tahu jalan kalian memang ada di situ, jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Itu aja sih. Oke, luar biasa ya, berarti pesannya dari Zaini yang sudah merasakan berpendidikan di luar negeri gitu ya. Itu jangan pernah takut untuk memulai langkah dan mimpi untuk bisa berkuliah di luar negeri. Luar biasa banget. Menarik banget ya, luar biasa pembahasan bersama Zaini ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tapi kebermanfaatan untuk teman-teman yang lagi dengar, yang lagi nonton podcast ini bisa diterima gitu ya dengan baik ya Zaini ya. Amin. Oke. Semoga bermanfaat.
Amin. Dari aku sih itu aja kali cukup ya Zaini ya. Thank you banget selama uh, di sana sudah menjalankan uh, pendidikan, puasa di bulan Ramadan ini, sudah bisa menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol sama aku dan teman-teman dari BMKM Universitas Negeri Yogyakarta ini. Mudah-mudahan apa yang sedang dijalankan sama Zaini bisa mendapatkan hal-hal yang selalu terbaik gitu ya Zaini ya. Thank Amin, you amin, banget. amin. Salam Semoga dari doanya juga teman-teman. berbalik. Amin. Nah, kita mau menyampaikan aja nih sebenarnya. Kita dapat salam dari teman-teman para ini ya, perang sarung gitu ya. Kita tunggu untuk kembali ke Indonesia biar kita bisa perang sarung gitu ya. Oke, siap. Biar bisa makan gorengan lagi gitu. Kan kangen dengan Indonesia. Oh, kangen banget, bukan Oke. main sih. Oke, itu saja mungkin teman-teman, sekian dari aku dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Zaini yang Sama-sama. sudah menyempatkan. Aku mau kasih penutup sedikit mungkin ya untuk di podcast kali ini. Orang Indonesia belajar di Turki. Dialah lelaki bernama Zaini Musyafa. Cakep gitu dong. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di Suara Asik Narasumber #2. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.